Buat teman-teman yang ingin bekerja sama dengan Nonton Lagi Channel seperti endorsement atau promote, boleh banget untuk menghubungi kita via email yang ada di kolom deskripsi. Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah kasus mengerikan yang terjadi di Amerika Serikat. Bersiaplah. Creepy Crime Case merupakan program baru dari Nonton Lagi Channel, di mana program ini akan membahas berbagai macam kasus kriminal mengerikan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Jika kalian menyukai hal-hal berbau misteri atau serial killer, pastikan kamu subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya kamu tidak pernah ketinggalan kasus mengerikan dari kami. Oke, ini dia Creepy Crime Case episode Mysterious Drum. Pertama, kasus. Tanggal 2 September 1999, di sebuah rumah di kawasan Jericho, New York, Amerika Serikat, seorang pria bernama Ronald Cohen sedang membersihkan basement rumahnya. Dia membersihkan basement tersebut karena rumah yang sudah ia tempati selama bertahun-tahun itu hendak ia jual kepada orang lain. Nah, untungnya dia sudah memiliki calon pembeli dan akan datang dalam waktu dekat untuk memeriksa rumah. Oleh sebab itu, Ronald membersihkan seluruh isi rumah termasuk basement. Ketika ia membersihkan basement, ternyata pemilik rumah sebelumnya meninggalkan sebuah drum besar, tepatnya di bagian crawl space atau ruang rangka. Volume drum tersebut terlihat cukup besar, yaitu sekitar 55 galon atau 200 liter air. Ronald sebenarnya tahu ada drum di sana, namun ia tidak pernah memperdulikan hal tersebut karena ia berpikir itu hanyalah sampah atau semacamnya. Lagi pula, ruang bawah tanah merupakan ruangan yang jarang sekali ia tempati. Ia tidak mengetahui bahwa isinya merupakan sesuatu yang mungkin tidak ingin dilihatnya, dan sekarang dia harus memindahkan drum tersebut karena rumahnya akan dijual. Ternyata, drum tersebut sangatlah berat, sehingga ia menggelindingkan drumnya supaya bisa keluar, dan mungkin nanti akan ada petugas pengangkut sampah yang mengambil. Namun Ronald kurang beruntung. Drum tersebut tidak dibawa oleh petugas pengangkut sampah. Mereka justru menyimpan sebuah catatan di sana. Isi catatannya adalah bahwa drum tersebut terlalu berat dan kemungkinan di dalamnya mengandung bahan-bahan kimia, yang mana itu tidak diperbolehkan untuk dibawa. Maka dari itu, drum tersebut masih ada di depan halaman rumahnya. Merasa kurang nyaman, dia memutuskan untuk membuka drum tersebut dan mengeluarkan isinya sehingga tidak akan terasa berat saat diangkut. Ronald kemudian membuka tutupnya, dan segera setelah itu, bau busuk yang sangat menyengat mulai tercium. Bukannya jijik, hal ini justru memunculkan rasa penasarannya, dan ketika ia mengeluarkan isinya, ternyata drum tersebut dipenuhi oleh biji plastik. Semakin ia keluarkan isinya, Ronald sangat terkejut karena ia menemukan tangan yang sudah rapuh. Selain itu, dia juga menemukan sebuah sepatu wanita di dalamnya. Ronald langsung memanggil 911 dan polisi segera datang. Polisi memindahkan drum tersebut ke kantor kepolisian Nassau County untuk penyelidikan lebih lanjut. Hasil dari pemeriksaan tim forensik menyatakan bahwa di dalam drum tersebut adalah mayat seorang perempuan utuh yang berusaha untuk dimumifikasikan. Terlihat wanita tersebut memiliki warna rambut gelap dan meninggal akibat serangan fisik. Yang menarik adalah, mayat tersebut menggunakan style pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakat Amerika pada tahun 1960-an, sedangkan drum tersebut ditemukan pada tahun 1999, yang mana itu berarti ada selisih waktu sekitar 30 tahunan. Selain dari tim forensik, tim patologis juga ikut mengidentifikasi mayat tersebut. Dan mereka sangat terkejut karena mayat wanita yang ada dalam drum tersebut sedang hamil 9 bulan. Polisi kemudian menemukan benda-benda lain di sana. Di antaranya adalah alat-alat make up, buku alamat, dompet, dan bunga, serta daun sintetis yang terbuat dari plastik. Sedangkan dasar drumnya dipenuhi oleh cairan berwarna hijau. Di sana ditemukan 2 cincin dan sebuah liontin dengan tulisan "To Patrice, Love Uncle Phil." Sebenarnya, siapa wanita ini dan apa yang terjadi padanya? Kedua, investigasi. Seorang detektif bernama Brian Parpan ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Dia berusaha untuk mencari tahu siapa wanita yang ada dalam drum tersebut. Langkah pertama dan terbaik yang Parpan dan timnya pikirkan adalah mencari orang lewat buku alamat yang ditemukan. Mungkin saja salah satu dari mereka tahu nama dari mayat wanita tersebut.
Namun sayangnya, buku tersebut sudah tidak terbaca karena sudah terendam oleh berbagai macam cairan tadi. Tim forensik pun menempatkan buku tersebut ke dalam sebuah lemari pengering untuk menghilangkan kelembabannya. Perlahan tapi pasti, lembar demi lembar mulai menunjukkan nama, alamat, dan nomor telepon dari orang yang mungkin tahu sesuatu tentang wanita tersebut. Namun sekali lagi, mereka belum beruntung, karena setiap nomor yang ditelepon mengatakan bahwa mereka sudah pindah. Detektif, polisi, dan yang lain pun kembali menemui jalan buntu. Mereka akhirnya mencari tahu siapa penghuni rumah di Jericho itu sebelum Ronald datang, dan di waktu bersamaan, mereka juga mencari tahu tentang drum tersebut. Mereka mendapatkan informasi bahwa drum tersebut dibuat pada tahun 1965-an yang digunakan untuk memindahkan pewarna. Tak berselang lama, sebuah pabrik kimia mengonfirmasi bahwa cairan berwarna hijau yang ada di dasar drum adalah pewarna halogen yang diproduksi oleh pabrik mereka. Cairan tersebut digunakan untuk membuat biji plastik yang nanti kemudian dibuat menjadi bunga atau pohon sintetis. Mereka juga menambahkan bahwa pewarna tersebut sudah tidak lagi diproduksi setelah tahun 1971. Sebuah petunjuk ditemukan oleh tim di mana drum tersebut selalu dikirim ke sebuah perusahaan yang bernama Melrose Plastics. Perusahaan itu sejatinya adalah pabrik yang memproduksi aneka tanaman sintetis di kawasan New York. Namun diketahui pabrik tersebut sudah tidak lagi beroperasi. Ketika mencari informasi lebih lanjut, mereka mendapatkan data bahwa pabrik tersebut dimiliki oleh seorang pria bernama Howard B. Elkins. Entah ini kebetulan atau tidak, ternyata pada tahun 1957 sampai 1971, Howard merupakan pemilik rumah di Jericho sebelum Ronald, tempat di mana drum tersebut ditemukan. Polisi mendatangkan orang-orang untuk dimintai keterangan, mungkin saja dari mereka ada yang mengingat tentang Mr. Elkins dan keluarganya. Tetapi tidak satupun yang mengatakan tentang wanita Latin yang sekarang sudah menjadi mayat yang ada di dalam drum. Namun, ketika berita ini semakin menyebar, seseorang yang tidak ingin diketahui namanya menelpon pihak kepolisian Nassau County dan menginformasikan kepada mereka bahwa pada tahun 1960-an, Mr. Elkins pernah terlihat sangat dekat dengan seorang wanita Latin yang bekerja di pabriknya. Penelpon misterius yang mungkin merupakan salah satu pekerja di pabrik Melrose Plastics ini juga menginformasikan bahwa memang pabrik tersebut menggunakan drum tersebut untuk memindahkan pewarna. Detektif Brian Parpen pun mulai meyakini bahwa Howard B. Elkins terlibat dalam kasus ini. Pihak kepolisian melacak keberadaan Mr. Elkins dan ternyata dia ada di sebuah kota bernama Boca Raton, Florida. Detektif Parpen pun terbang ke Florida dan membuat sebuah kunjungan pada Mr. Elkins. Namun, di sana ternyata Mr. Elkins sangat tidak kooperatif. Dia sangat sulit untuk dimintai keterangan. Detektif memintanya untuk melakukan tes DNA sehingga mereka bisa menyocokkan dengan DNA bayi yang ada dalam perut wanita dalam drum. Tapi sekali lagi, Mr. Elkins menolak hal tersebut. Karena sikapnya yang tidak mau bekerja sama, detektif meninggalkannya namun berpesan bahwa mereka akan kembali berkunjung. Pada saat itu Mr. Elkins berumur 70 tahun dan tentu saja sudah berkeluarga. Tidak lama setelah kunjungan detektif dan polisi, Mr. Elkins ditemukan meninggal dengan cara menembakkan sebuah peluru di kepalanya. Mayatnya ditemukan oleh anaknya sendiri dan petugas polisi setempat. Kendati demikian, detektif Parpan tetap melakukan tes DNA dan hasilnya menunjukkan bahwa 99,93% DNA yang ada dalam tubuh Mr. Elkins cocok dengan anak yang ada dalam perut mayat wanita di dalam drum. Ini menunjukkan bahwa Howard Elkins adalah ayah dari anak yang belum lahir tersebut. Oke, di sini polisi telah menemukan pelakunya, namun tetap saja mereka belum mengetahui identitas dari wanita tersebut. Penyelidikan sempat terhenti beberapa saat. Beruntungnya, buku alamat yang disimpan di lemari pengering tadi menunjukkan sebuah nama, yaitu Kathy Andrade. Beruntungnya lagi, wanita ini masih tinggal di tempat yang sama dengan apa yang dalam buku alamat tersebut tuliskan. Ternyata, 30 tahun yang lalu, Kathy pernah kehilangan seorang teman bernama Raina Marroquin. Dari Kathy lah, identitas wanita dalam drum tersebut mulai terpecahkan. Ketiga, background. Raina Marroquin lahir di El Salvador pada tahun 1941. El Salvador sendiri merupakan salah satu negara terkecil di Amerika Tengah, dan selama dia tinggal di sana, negara tersebut mengalami serangkaian peristiwa politik dan ekonomi yang menyedihkan. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang meninggalkan El Salvador. Namun tidak dengan Raina. Dia merasa bahagia ada di sana karena selalu dekat dengan ibunya dan diketahui ia juga telah menikah. Namun pada tahun 1966,
dia mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk meninggalkan El Salvador dan pergi ke New York, Amerika Serikat. Setibanya di New York City, dia sempat bekerja menjadi seorang pembantu, namun itu tidak lama. Selain itu, dia juga mengikuti berbagai kelas seperti kelas fashion dan kelas bahasa Inggris. Nah, di kelas bahasa Inggris ini ternyata pengajarnya adalah seorang guru muda yang berasal dari El Salvador juga. Namanya adalah Katie Andreda. Karena mereka berasal dari tempat yang sama, Reina dan Katie pun menjalin pertemanan yang sangat dekat. Katie bahkan membantunya untuk mencari pekerjaan hingga akhirnya Reina bekerja di sebuah pabrik bernama Melrose Plastics, di mana mereka memproduksi aneka bunga-bungaan atau tanaman sintetis. Reina seolah menemukan kehidupannya kembali. Dia memiliki tempat tinggal di New York, punya pekerjaan, dan yang terpenting adalah dia memiliki seorang pacar baru. Namun hubungan antar keduanya tidaklah mulus. Reina berpacaran dengan seorang pria yang sudah menikah dan memiliki keluarga. Reina mengatakan hal ini pada Katie, namun dia tidak memberitahu siapa nama pria itu dan bahkan tidak mengizinkannya untuk menemui pria tersebut. Katie mengatakan bahwa saat itu Reina terlihat sangat yakin bahwa pacar barunya itu akan meninggalkan istri dan keluarganya, kemudian sesegera mungkin untuk menikahinya. Kemudian kita tahu bahwa pria baru yang memacari Reina adalah Mr. Elkins, seorang bos di pabrik Melrose Plastics. Sepertinya ia sengaja menyuruh Reina untuk tidak memberitahu siapapun tentang hubungan gelap mereka. Hari demi hari berlalu. Reina merasa bahwa dirinya hamil dan ia disuruh oleh Elkins untuk tinggal di sebuah apartemen yang ukurannya sangat kecil. Semakin lama, Elkins jarang menemui Reina. Sejak saat itu, Reina dan Katie mulai lebih banyak mengobrol. Ketika kandungannya menginjak usia 9 bulan, ayah dari anak yang dikandungnya tidak menepati janji untuk meninggalkan istri dan keluarganya. Reina merasa sangat bodoh, stres, dan frustasi. Ia melakukan sesuatu yang sangat gila. Reina menelpon rumah Elkins dan mengatakan pada istrinya bahwa dia sedang mengandung anak dari suaminya. Ketika istrinya mengatakan hal ini pada Elkins, Elkins sangat murka. Menurut kabar, dia kembali menelpon Reina dan berkata bahwa dia akan membunuhnya. Merasa cemas, Reina langsung menelpon Katie dan mengatakan padanya bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Katie mengatakan bahwa pada saat itu, suara Reina terdengar sangat emosional dan stres. Dia langsung pergi ke apartemen Reina, namun ketika sampai di sana, Reina sudah menghilang. Dia sempat menunggu beberapa jam, namun Reina tak kunjung datang. Segera setelah itu, Katie melaporkan hal ini kepada polisi. Di sisi lain, jauh di El Salvador, ibunya Reina juga merasa khawatir karena ia tidak lagi menerima surat dari anaknya. Sejak saat itu, Reina dinyatakan hilang. Tahun 1970, 80, 90 berlalu dan kasus ini justru terlupakan. Namun pada tahun 1999, mayat Reina akhirnya ditemukan oleh Ronald Cohen di rumah yang sebelumnya ditempati oleh Mr. Howard B. Elkins. Keempat, masa kini. Detektif Parpan membuat sebuah teori terhadap kasus yang menimpa Reina Marquand ini. Pada tahun 1969, tepat setelah Reina menelpon rumah Mr. Elkins, mereka membuat sebuah pertemuan di pabrik. Dengan kondisi perut yang besar, Mr. Elkins membunuh Reina dengan melakukan berbagai macam serangan fisik. Dia membawa mayat tersebut ke rumah yang ada di Jericho dan memasukkannya ke dalam sebuah drum, kemudian ia penuhi dengan pewarna dan biji plastik. Awalnya Mr. Elkins akan membuangnya ke laut, namun jaraknya terlalu jauh dan juga terlalu berat untuk dibawa. Akhirnya ia menyimpan drum tersebut di ruang rangkak basement dan ternyata memang tidak ada yang menyentuhnya selama puluhan tahun. Dengan kasus yang telah terpecahkan, seorang reporter dari surat kabar Newsday bernama Oscar Corral terbang ke El Salvador dan menghubungi ibu Reina yang sekarang tinggal di San Martin. Dia sudah berumur 95 tahun. Dia mengatakan bahwa hatinya sangat hancur ketika menyadari bahwa anaknya sudah tidak lagi mengiriminya surat. Dan yang paling menyedihkan adalah, ibunya Reina pernah bermimpi bahwa anaknya ada dalam sebuah drum. Mayat dari Reina Marquand dikembalikan ke El Salvador, dan beberapa bulan kemudian, ibunya meninggal dan dimakamkan tepat di samping makam anaknya. Kasus ini sempat diangkat ke layar televisi oleh HLN Original Series dan bekerja sama dengan CNN dengan judul Beyond Reasonable Doubt, The Lady in the Barrel. Oke guys, itu dia Creepy Crime Case episode Mysterious Drum. Semoga kalian menyukai episode perdana ini ya.
Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan info menarik dari kami. Follow kami di Instagram di @nontonlagi untuk mendapatkan informasi paling update. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.